Yang kami hormati Ketua KKG Kelas 5 Bapak ini beserta para pengurus. Yang kami hormati pula anggota KKG Kelas 5 Rombongan Karangmeno. Yang kami hormati juga Bu Citra dari SMP 1 Troso. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Bahwasanya pada siang hari ini kita masih dapat berkumpul dalam acara KKG Kelas 5 sekaligus diseminasi dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Sehat adalah nikmat yang sangat luar biasa ya Bapak Ibu, betul ya. Dengan sehat kita dapat melakukan aktivitas apapun dengan maksimal. Tanpa sehat, makan saja walaupun makanannya enak pasti terasa tidak enak. Betul Pak Ivan ya? Betul. Kami ucapkan selamat datang di SD Negeri 1 Troso dalam acara KKG hari ini sekaligus diseminasi menyebarkan pemahaman. Kebetulan pada saat ini saya sedang mengikuti program pendidikan guru bunda angkatan 10 Kabupaten Klaten, dan pada saat ini saya mendapatkan tugas untuk melaksanakan diseminasi menyebarkan pemahaman tentang penerapan budaya positif di sekolah. Tak lupa saya juga mengucapkan banyak terima kasih, beribu-ribu terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang hari ini meluangkan waktu untuk hadir dalam acara pada siang hari. Langsung saja Bapak Ibu, saya akan menyampaikan materi diseminasi menyebarkan pemahaman tentang penerapan budaya positif di sekolah. Kalau mendengar kata budaya positif, kira-kira yang terlintas pertama kali dalam benak Bapak Ibu itu apa Bapak Ibu? Tentang apa budaya positif itu? Perilaku, jelas Pak. Jadi budaya positif yang akan kita pahami bersama pada hari ini bukan tentang budaya-budaya daerah nih, bukan. Kita akan memahami bersama apa itu budaya positif yang diterapkan di sekolah. Kenapa harus menerapkan budaya positif? Jadi budaya positif itu akan membantu, tujuannya adalah untuk membantu menumbuhkan karakter anak. Bapak Ibu yang mungkin sudah berpengalaman mengajar lama, lebih senior, ini kan betul juga ada Bapak Ibu yang senior, pasti merasakan adanya perbedaan karakter anak didik kita, mulai kita dari masa-masa, betul gitu? Dari yang murid yang dulu dengan yang sekarang pasti ada perbedaan. Mungkin karakternya sedikit berbeda, karakternya sudah mulai tidak sebagaimana mestinya gitu. Nah, jadi budaya positif ini hadir dalam rangka untuk menumbuhkan karakter anak didik kita. Jadi budaya positif adalah nilai-nilai yang baik atau yang diyakini oleh kita semua atau menjadi kebiasaan-kebiasaan baik yang diterapkan di lingkungan sekolah. Gitu. Contohnya budaya 5S, mungkin dari sekolah Panjenengan sudah tidak asing dengan budaya 5S. Apa itu budaya 5S? Bu Nina? Senyum, sapa, salam, sopan santun, laras. Jadi itu adalah salah satu contoh budaya positif yang diterapkan hampir di banyak sekolah. Namun Bapak Ibu, budaya positif ini di mana ini nanti akan tujuan utamanya adalah untuk menumbuhkan karakter, dan selain itu juga akan menciptakan suasana yang kondusif di sekolah, lingkungan belajar yang nyaman, lingkungan belajar yang kondusif, sehingga semua atau segala kegiatan yang ada di sekolah nanti akan berjalan dengan lancar, akan berjalan dengan sebagaimana mestinya, sesuai dengan harapan kita semua. Ya, sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang budaya positif, ada beberapa konsep yang akan kita pahami bersama Bapak Ibu. Ada 8 konsep utama yang akan kita pahami bersama mengenai budaya positif. Yang pertama adalah perubahan
paradigma teori kontrol. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, teori motivasi. Yang keempat, hukuman dan penghargaan. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Keenam, keyakinan kelas. Ketujuh, 5 posisi kontrol. Dan terakhir nanti adalah tentang restitusi atau segitiga restitusi. Kita akan pahami bersama mulai dari konsep yang pertama, Bapak Ibu. Nah, konsep yang pertama adalah perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Sebelah sini, Bapak Ibu, ini adalah yang paradigma lama atau pemahaman lama. Sedangkan yang di sebelah sini, teori kontrol ini adalah paradigma setelah bergeser, paradigma baru, pemahaman baru. Dari sekian banyak ini, teori ini, akan ada satu yang saya highlight, satu yang saya garis bawahi, yang saya akan coba pahamkan bersama teman-teman semua di nomor 3, yaitu orang lain bisa mengontrol saya. Itu paradigma lama. Sedangkan paradigma barunya adalah hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol perilaku Anda. Jadi yang bisa mengontrol perilaku seseorang itu adalah diri sendiri, dirinya sendiri. Saya akan melakukan eksperimen kecil, Bapak Ibu. Saya akan mengundang ke depan untuk Bu Iif dan Bu Teki, mohon untuk bergabung bersama saya di depan. Foto nggak bagus, Mbak. Hanya eksperimen kecil saja. Mohon berkenan bergabung bersama saya. Boleh baik bersama boleh. Siap, bersama Baik, terima kasih atas kesediaannya untuk Bu Iif dan Bu Nur ya. Bu Iif, saya minta untuk membuka kedua telapak tangannya. Sampun J. Bayangkan Bu Iif mempunyai benda yang sangat berharga. Boleh bayangkan kartu ATM yang isinya 5 miliar, boleh. Cincin berlian juga boleh. Kunci mobil panjenengan juga boleh. Kunci rumah juga boleh. Bayangkan satu benda berharga, sampun sekarang silakan digenggam. Ya, dua-duanya digenggam erat. Ya, itu barang berharga yang jenengan. Untuk Bu Nurlela, jenengan tahu Bu Iif sedang membawa barang berharganya. Berusahalah untuk mendapatkan apa yang sedang digenggam Bu Iif. Bagaimanapun caranya ya Bu. Dirayu boleh, digelitiki juga boleh, dipaksa juga boleh. Monggo caranya panjenengan. Kita akan lihat apakah Bu Iif akan mempertahankan apa yang dia miliki atau akan merelakan. Silakan. Hati-hati tuh ya. Nanti ada mau politik ya. Gimana caranya ya? Mbak Lela. Nggak mau ditanya. Jangan di sini. Jangan buka. Oh iya, silakan kembali ke tempat Bu. Dari eksperimen kecil tadi Pak Bu, kita bisa melihat ya sesuai dengan yang di layar bahwa yang bisa mengontrol diri kita, mengontrol diri itu ya diri kita sendiri. Kita tidak bisa mempengaruhi orang lain. Bu Iif tadi dengan sekuat tenaga mempertahankan apa yang dia miliki. Bu Nur dan dorong dari luar ya, dari luar berusaha untuk mendapatkan apa yang dibawa oleh Bu Iif, benda berharganya, tapi tetap tidak didapatkan juga. Itu membuktikan bahwa yang bisa mengontrol diri kita ya diri kita sendiri. Sama halnya dengan anak didik kita, murid-murid kita Bapak Ibu. Kita sebenarnya nggak bisa mengontrol perilaku anak didik kita, kita nggak bisa mengontrol. Yang bisa mengontrol perilaku murid kita ya murid kita sendiri. Gitu ya. Kita masuk ke konsep berikutnya, disiplin positif. Ya, konsep kedua adalah disiplin positif. Sebelum kita ke disiplin positif, di sini kita akan memahami dulu makna dari kata disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin
Disiplina yang artinya adalah belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya untuk menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam pelaksanaannya, dalam keseharian kita, dalam budaya kita, ternyata disiplin ini berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang untuk kepatuhan, mematuhi aturan. Jadi disiplin bukan datangnya dari diri seseorang itu sendiri. Ini nanti terkait dengan teori motivasi. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita, Bapak pendidikan kita, bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri yang datangnya itu dari dalam diri sendiri. Motivasinya datang dari dalam atau motivasi internal. Jadi disiplin positif adalah disiplin yang mengarah pada disiplin diri untuk dapat mengontrol diri dalam melakukan suatu tindakan berdasarkan motivasi internal, bukan motivasi eksternal. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak agar dia nanti bisa bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Kita akan masuk ke konsep berikutnya. Nilai-nilai kebajikan universal atau nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai atau sifat-sifat positif yang sifatnya itu umum, Bapak Ibu. Universal, umum. Contohnya ya ada disiplin, kemudian sopan, santun, hemat, berbuat baik, kemudian bertanggung jawab. Itu merupakan nilai-nilai baik yang sifatnya umum, berlaku untuk umum. Nah, sedangkan ada juga nilai kebajikan atau nilai kebaikan yang ingin dicapai oleh anak murid kita, anak didik kita, yang dituangkan dalam profil pelajar Pancasila. Ya, profil pelajar Pancasila sesuai dengan kurikulum Merdeka. Ada berapa dimensi Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Nah, kita nyanyi bersama boleh nih, berdiri sejenak. Ini yang jatuh pemimpin ini adalah Pak Irfan. Nah, tolong Pak Irfan. Apa ini lagunya? Iya. Belajar Pancasila. Orang Pancasila satu orang lebih ya. Tes. Ini yang lagu yang mana ya? Yang kayak kemarin. Nanti Bapak Ibu menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Bila mana berapa? Gak tahu saya. 1, 2, 3. Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi ada 6 dimensi seperti yang kita nyanyikan tadi, Bapak Ibu. Ada yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga gotong royong. Keempat mandiri. 5 kreatif dan bernalar kritis. Kita akan masuk ke konsep berikutnya, yaitu tentang teori motivasi. Teori motivasi dibedakan menjadi 2, Bapak Ibu. Jadi yang mendasari perilaku seseorang itu motivasinya dibedakan jadi 2. Yang pertama adalah motivasi eksternal, yang kedua motivasi internal. Motivasi eksternal itu adalah motivasi atau dorongan yang datangnya dari luar. Sedangkan yang motivasi internal itu adalah motivasi atau dorongan yang datangnya dari dalam.
Contoh, ini kalau yang internal eksternal dulu ya. Contohnya adalah melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya anak didik kita atau murid kita itu mematuhi peraturan tata tertib baik di kelas maupun sekolah itu karena menghindari ditegur, menghindari ketidaknyamanan dengan bapak ibu guru, dan menghindari hukuman. Patuh menggunakan seragam sesuai ketentuan supaya tidak dihukum misalnya, melaksanakan piket sesuai jadwal supaya tidak dihukum. Jadi dorongan dia melakukan hal baik itu karena adanya motivasi dari luar supaya tidak dihukum. Contoh yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi melakukan sesuatu atau hal yang baik supaya dipuji, ya, dia anak atau motivasinya anak melakukan hal-hal baik yang rajin itu supaya dipuji dari bapak ibu guru misalnya. Itu dorongan dari luar, gitu ya. Sedangkan motivasi internal itu yang datangnya dari dalam ya, ini dilakukan itu sebenarnya untuk menghargai diri sendiri. Jadi anak-anak itu melakukan hal baik itu sebenarnya adalah untuk diri mereka sendiri. Kita perlu memahamkan itu kepada anak bahwa hal baik yang dilakukan oleh anak didik atau murid kita itu sebenarnya untuk diri mereka sendiri, bukan untuk kita, bukan untuk orang lain. Gini, kita ke konsep berikutnya. Konsep berikutnya adalah tentang hukuman dan penghargaan. Sebelum kita bicara penghargaan, kita akan kupas dulu yang hukuman. Berbicara tentang hukuman, ini tidak lepas dari konsekuensi. Kita sering mendengarnya beriringan, ya, hukuman dan konsekuensi. Sebenarnya berbeda, ya Bapak Ibu. Hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Kalau hukuman itu sifatnya tidak terencana, tiba-tiba satu arah, biasanya diberikan oleh guru kepada murid. Sedangkan yang konsekuensi itu biasanya sudah ada kesepakatan antara guru dengan murid. Dan efeknya untuk hukuman ini biasanya hukuman itu akan memberikan efek rasa sakit baik psikis maupun fisik. Sedangkan yang konsekuensi itu meskipun merasa tidak nyaman tapi hanya dalam waktu jangka saja. Dan hukuman ternyata membuat anak dapat membenci kedisiplinan dan belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Sedangkan konsekuensi di sini nanti akan membuat anak menghargai disiplin dan belajar untuk mematuhi peraturan. Lanjut. Kita lanjut ke penghargaan. Mungkin Bapak Ibu yang berada di sini tidak jarang, mungkin sering juga memberikan reward kepada anak-anak kalau mau maju ke depan, mungkin kalau nilai-nilainya bagus. Mungkin saya juga punya pengalaman Bapak Ibu waktu mengajar ya di tahun-tahun sebelumnya. Anak ini di kelas ini rombelnya yang saya ajar ini rata-rata motivasi atau keaktifannya itu kurang, sampai saya tuh merasa apa yang salah gitu ya. Nah pada waktu itu saya berusaha gimana ya caranya biar meningkatkan, membangkitkan motivasi mereka untuk aktif. Nah sekarang kalau misalnya diminta untuk maju ke depan atau menjawab pertanyaan itu benar-benar pasif Bapak Ibu, benar-benar tidak mau apa ya memberikan effortnya dalam belajar gitu, pasif, benar-benar pasif, nggak ada yang mau. Terus itu saya ada ide untuk memberikan reward atau penghargaan. Awal-awal masih pakai bintang, terus berikutnya saya pakai reward, ada pensil, ada pulpen, ada jajanan gitu ya. Nah, bagus itu ternyata Bapak Ibu. Efeknya luar biasa, anak-anak antusias, semangat, motivasinya bagus untuk aktif. Tapi ternyata dalam perjalanannya ketika reward itu tidak dihadirkan lagi di kelas, ya udah kembali lagi pada setelan awal. Itulah ya. Ternyata penghargaan itu tidak selamanya efektif. Ada lagi, pernah pada waktu itu ulangan ya Bapak Ibu. Ulangan matematika. Ini kok apa ya? Kecintaan ya, maksudnya pelajaran matematika itu sebegitu malesnya diikuti oleh anak-anak gitu ya. Sampai saya itu ya ada ide lagi untuk memberikan reward itu tadi,
biar gimana mereka biar berusaha lah ya, ada effort untuk belajar biar nilainya bagus. Ya, saya menjanjikan nanti kalau nilainya bagus ulangan matematika budaya belajar bagus, ada yang dapat ya 100 beberapa anak. Tetapi di lain kesempatan, di lain ulangan bahkan ketika tidak dihadirkan reward itu ya udah kembali ke setelan awal. Itulah kekurangannya dari reward itu, ternyata di situ akan menurunkan kualitas ya, menurunkan kualitas pembelajaran, bahkan bisa mematikan kreativitas dan bahkan dapat mengurangi motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam. Mungkin Bapak Ibu juga pernah punya pengalaman yang sama nih tentang reward. Kita ke konsep berikutnya tentang kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia sama halnya dengan kita yang dewasa ya Bapak Ibu. Anak kita, anak didik kita sebenarnya juga punya kebutuhan dasar sama seperti kita sebagai individu. Yang pertama bertahan hidup. Ini merupakan kebutuhan yang sifatnya itu fisiologis terkait kebutuhan untuk bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima, sifatnya secara psikologis. Ini meliputi hubungan dan koneksi sosial antara kita dengan anak didik kita. Ketiga adalah kebutuhan penguasaan. Ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu agar dianggap berharga. Misalnya anak-anak pengen diakui karena dia bisa mengerjakan suatu soal yang sulit. Nah, itu biasanya aku ingin menunjukkan bahwa saya bisa, anak seperti itu. Terus keempat, kebutuhan kesenangan. Ini bertujuan untuk mencari kesenangan. Dan yang terakhir adalah kebebasan, kebutuhan akan kemandirian dan memiliki pilihan sendiri. Konsep berikutnya adalah tentang keyakinan kelas, Bapak Ibu. Keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu apakah sama atau berbeda, Bapak Ibu? Menurut panjenengan? Berbeda, ya. Betul sekali Bapak Ibu. Peraturan kelas dan keyakinan kelas itu berbeda. Kalau peraturan kelas itu biasanya dibuat satu pihak oleh Bapak Ibu guru. Jadi kita sudah punya nih konsep peraturan kelas, kita sodorkan kepada anak-anak. Iya, anak-anak peraturan kelasnya 1, 2, 3 dan seterusnya. Bedanya dengan keyakinan kelas adalah kalau keyakinan kelas itu merupakan sikap-sikap atau nilai-nilai baik, merupakan hasil kesepakatan yang dibuat antara kita bersama dengan anak. Ya, kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa enggak peraturan kelas? Karena keyakinan kelas ini dibuat untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali kepada nilai-nilai positif tadi yang diyakini baik. Ini akan lebih bermakna daripada hanya sekedar anak-anak mematuhi peraturan yang ada. Gitu. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah ini nanti sebagai dasar atau sebagai fondasi untuk menuju arah tujuan atau sebuah sekolah menjadi landasan ya untuk memecahkan konflik atau permasalahan yang ada. Jadi nanti kita akan masuk ke restitusi ya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau ada permasalahan yang terjadi di kelas panjenengan atau di sekolah, kita bisa kembali ke keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kita bisa mengingatkan kembali kepada anak, apa nak keyakinan kelas yang sudah dibuat. Itu alasannya kenapa harus keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, prosedurnya atau tata caranya untuk pembuatan keyakinan kelas ini yang pertama adalah melakukan curah pendapat dengan murid tentang hal-hal yang perlu disepakati di kelas. Jadi panjenengan bisa berdiskusi dengan anak-anak, tanyakan pada anak-anak, anak-anak boleh berpendapat hal-hal apa atau sikap-sikap yang bagaimana yang harus disepakati bersama untuk dipatuhi bersama. Yang kedua, mencatat semua masukan atau pendapat dari murid. Ini boleh panjenengan yang mencatat, boleh anak-anaknya sendiri yang mencatat. Jadi kita bagikan kertas ya, sebagian kertas, terus anak-anak kita minta untuk mencatat sendiri. Setelah itu didiskusikan, ditinjau ulang kembali, disepakati bersama, disetujui bersama. Setelah itu kita bisa
yang bisa dilihat oleh semua warga kelasnya. Jadi kalau ada tiba-tiba ada masalah terjadi di kelas, panjenengan bisa manfaatkan keyakinan kelas itu, bisa kembali kita ingatkan kembali kepada murid kita, kemarin keyakinan kelas yang dibuat seperti apa. Jadi itu salah satu manfaatnya kenapa harus keyakinan kelas. Saya punya sedikit gambaran Bapak Ibu, ini kemarin kebetulan sudah pernah mempraktekkan tentang pembuatan keyakinan kelas. Saya akan putarkan video dokumentasi dari saya, tapi sekilas mawon ya, sekilas saja. Ini ada kesalahan teknis, sebentar Bapak Ibu. Suaranya tidak masuk. Ini langsung kepada ibunya saja Bapak Ibu, karena ini pembukaan pas masuk kelas. Ini bukan teman sejawat ya, ini saya sendiri. Mohon maaf, modelnya saya sendiri, bukan teman sejawat. Jadi dalam proses ini anak-anak saya minta untuk mencatat di selembar kertas yang sudah saya bagikan, kira-kira nilai apa, maksudnya nilai baik apa yang ingin mereka sepakati bersama. Jadi dari satu anak ini menuliskan satu. Biasa Bapak Ibunya disotek ada yang malu-malu. Jadi setelah tadi selesai menuliskan, sekarang anak-anak saya minta untuk menempelkan ke papan, ke kertas yang sudah saya siapkan di depan.
Nah, ini sudah saya menyampaikan. Saya minta untuk satu anak ketuanya untuk membacakan ke depan. Setelah selesai dibacakan oleh ketuanya, saya tawarkan kepada anak-anak untuk menyepakati bersama. Jadi, kuncinya adalah kesepakatan, disetujui bersama. Nah, itu ya. Jadi kuncinya di sini adalah menyepakati bersama. Ada kesepakatan bersama antara guru dan muridnya. Tadi sekilas mengenai penyusunan pembuatan keyakinan kelas dari saya, Bapak Ibu. Mungkin dari panjenengan sebenarnya sudah mempraktekkan, ya, mempraktekkan di kelasnya sendiri-sendiri. Hanya saja mungkin namanya masih kesepakatan kelas, peraturan kelas dan sebagainya. Tapi pada intinya sama, Bapak Ibu, asalkan itu disepakati, disetujui antara panjenengan dengan anak didik, itu sudah bisa disebut sebagai keyakinan kelas. Kita masuk ke konsep berikutnya, Bapak Ibu. Ini tentang 5 posisi kontrol. Sebagai guru, Bapak Ibu, kita ternyata punya posisi kontrol. Ada 5 di sini. Yang pertama adalah posisi sebagai penghukum. Posisi sebagai penghukum ini contohnya adalah memberikan hukuman fisik maupun verbal. Yang kedua, posisi sebagai pembuat merasa bersalah, ini menggunakan keheningan untuk membuat murid itu merasa tidak nyaman, merasa bersalah dan merasa rendah diri. Yang ketiga adalah posisi sebagai teman, ini menggunakan hubungan baik, menggunakan humor, kedekatan khusus, kedekatan persuasi untuk mengontrol murid. Keempat adalah pemantau, ini mengawasi dan bertanggung jawab terhadap perilaku murid dengan berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Yang kelima adalah posisi sebagai manajer. Ini puncaknya ya Bapak Ibu. Puncaknya yang dicapai, semoga kita bisa mencapai di posisi manajer. Mempersilakan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Sedikit video Bapak Ibu. Mari kita simak bersama. Mostra por cima, sei. Hari berikutnya masih sama Bapak, tetap terlambat. Tanpa ditanyai penyebabnya, alasannya kenapa, langsung dihukum.
ya artinya. Sedikit video pengingat nih Bapak Ibu. Ini berkaitan dengan posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum. Seperti yang ada di video tadi, ya. Jadi seorang guru itu mendapati anak didiknya selalu datang terlambat. Dia selalu menghukum tanpa tahu, tanpa bertanya kenapa bisa terlambat. Gitu. Tapi saya yakin Bapak Ibu guru yang di sini tidak ada yang seperti itu gitu. Saya menempati posisi. Oh iya. Tapi saya pernah Bapak Ibu. Saya pernah punya pengalaman yang menurut saya itu berdosa. Jadi ada anak didik saya, dia memang beberapa kali tidak mengerjakan PR, tapi suatu hari itu saya memang sudah terlanjur dongkol karena lagi dan lagi tidak mengerjakan PR. Tapi saya lupa bahwa hari sebelumnya itu si anak ini sakit. Hari berikutnya masuk kan tidak mengerjakan PR. Tanpa saya tanya kenapa tidak mengerjakan PR, saya langsung berikan hukuman pada anak ini dan tidak tanggung hukumannya, menyalin jawabannya sebanyak 10 kali. Gitu. Menurut saya itu berdosa karena saya tidak tanyakan dulu alasannya kepada si anak didik saya ini kenapa tidak mengerjakan PR. Gitu. Jadi di posisi kontrol sebagai penghukum ini, guru akan lebih banyak menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, berkata dengan nada yang tinggi gitu. Hasilnya nanti ini si anak didik nanti akan menjadi anak yang tidak jujur, sulit mengungkapkan perasaannya karena udah takut duluan. Akibatnya yang ada pada siswa, dia merasa tidak percaya diri, murung, jadi penakut dan pendiam. Sama halnya dengan yang kita lihat di video tadi ini. Kita next. Berikutnya adalah posisi pembuat merasa bersalah. Ini satu tingkat di atasnya penghukum ya, ini agak lebih baik sedikit. Agak lebih baik sedikit ya. Tidak sampai yang menghukum, tapi si guru ini membuat kondisi di mana anak itu akan merasa bersalah. Intinya seperti itu. Tapi kata-katanya itu kadang ya agak-agak minggir gitu. Kamu tuh udah mengecewakan bapak ibu loh. Kamu tuh salah. Nah, kata-katanya seperti itu. Jadi membuat si anak merasa dia merasa bersalah. Hasilnya ternyata si anak akan sering menyangkal, berbohong, menyembunyikan sesuatu dan merasa dirinya itu rendah. Gak bisa, saya sering salah loh ini. Gitu. Nah, ini setingkat lebih baik Bapak Ibu. Setingkat lebih baik daripada penghukum dan pembuat merasa bersalah, yaitu posisi sebagai teman. Sebagai teman, ini biasanya guru dengan posisi seperti ini dia akan punya bahasa-bahasa yang santai, akrab dengan anak didiknya. Tapi ternyata efeknya kepada anak, dia akan tergantung sama kita. Ada ketergantungan dengan bapak ibu gurunya, karena merasa kita ini adalah teman mereka. Jadi nanti anak akan tergantung sama kita. Anak akan menjadi tidak mandiri. Efeknya seperti itu. Berikutnya adalah posisi pemantau. Ini setingkat lebih baik lagi. Setingkat lebih baik lagi daripada yang posisi penghukum, pembuat merasa bersalah dan teman. Ini adalah posisi di mana guru bisa menghitung dan mengukur menggunakan suara-suara, bahasa-bahasa yang jadi punya wibawa ya, punya wibawa guru, punya wibawa dengan sebagai guru gitu. Nanti akan berkata peraturannya apa, konsekuensinya apa. Jadi mengakomodasi siswa supaya dia itu mulai mengajari perilaku-perilaku yang dia perbuat itu salah itu kenapa gitu. Mulai dituntun, dipantau gitu. Nanti hasilnya, tapi di sini sebagai posisi pemantau ini anak masih menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi anak akan berbuat baik apabila ada pemantauan dari bapak ibu guru. Kalau nggak ada ya udah back to normal lagi, kembali kepada kebiasaannya. Dan akibatnya akan menitik beratkan pada akibat atau hadiah. Dia akan berakibat sesuai, ada hukumannya enggak atau ada hadiahnya enggak. Nah, ini posisi terakhir ini adalah posisi puncak yang berusaha
dicapai oleh kita bersama, yaitu posisi sebagai manajer. Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan nada suara yang tulus. Apa yang kita yakini? Gimana kamu bisa nggak memperbaikinya? Kita sudah bikin kesepakatan, kita sudah membuat keyakinan kelas. Yuk kita ulang lagi. Kita kembali pada keyakinan kelas kita. Nanti hasilnya akan menguatkan pribadi si anak. Anak akan mengevaluasi dirinya, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi ini akan menumbuhkan motivasi internal dari dalam. Menumbuhkan motivasi dari dalam anak untuk selalu berbuat sesuai kebaikan. Kita akan, tujuan akhir dari 5 posisi kontrol tadi adalah seorang guru dapat mencapai posisi manajer, di mana pada posisi ini murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, pribadi yang merdeka, dan bertanggung jawab yang pada akhirnya nanti akan menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Itu dari tujuan budaya positif tadi. Kita ke konsep yang terakhir ya Bapak Ibu, tentang restitusi dan segitiga restitusi. Sebelumnya saya punya satu video lagi. Kita simak bersama. Class, pass the test papers down. Yes, exactly like class. Pass this. Shelly? What happened? Let's take it one step at a time, okay? Where do earthquakes occur most often? Along the edges of tectonic plates. Do you understand what it means? Mangroves protect coastal areas from erosion. As you can see behind me, the mangroves have roots that are exposed. So how do the exposed roots reduce erosion? The sea used to come all the way up to there. Madam Bob, is that area also reclaimed land? Yes, that's a good question. The speed of the river slows down and sediments begin to accumulate, forming land masses. What are the land masses known as? Shelly? Deltas? Yes, that's right. Do you understand the subject better now? Yeah, I'm trying to get C5 for the media exam. Just try your best, Shelly. 哎呦，这个天气真的吓人的，忽然天下这么大的雨。哦，是雨季来的，每年的雨季大概就是这个时候。哦。Pass the papers down. Madam Hua, what do you mean by well done? I still failed. You worked hard and made a big improvement. Isn't that more important? Keep up the good work, Shelly. Ini berkaitan dengan restitusi, segitiga restitusi Bapak Ibu ya. Jadi di video tadi digambarkan ada seorang anak yang dia itu kesulitan dalam hal belajar ya. Awalnya dia dapat nilai 10, bukan 10 100 ya, bukan ya Bapak. Jadi 10/100 gitu loh. Nah itu cuma 1 gitu. Tapi dia merasa kecewa dengan dirinya sendiri. Terus kemudian si gurunya Pupua tadi berusaha menghampiri si Sherly tadi yang bermasalah. Ditanyalah di situ kebutuhannya apa. Ya, jadi dibantulah
berusaha supaya mendapatkan nilai, targetnya bukan A atau B loh yang tadi, tapi C, karena dia tahu kemampuannya, dia pengen setingkat lebih gitu. Itu yang dilakukan Sherly Bapak Ibu. Nah ternyata nilainya benar, hanya dapat 40/100, tapi dikatakan oleh gurunya well done, itu sudah hal yang baik gitu. Jadi sebenarnya yang kita lihat, meskipun nilai itu penting ya, karena itu adalah tingkat keberhasilan dari belajarnya anak, tapi yang kita lihat sebenarnya di sini adalah bagaimana prosesnya si anak ini, kemauannya untuk belajar dan mencapai nilai yang baik itu bagaimana. Jadi kalau ada anak didik kita yang nilainya bagus ya, tapi tentu berbeda ya dengan yang anak tidak mau berusaha dan nilainya jelek, itu berbeda, beda kasus ya Bapak Ibu. Karena ada juga Bapak Ibu non sewu yang anaknya itu memang ya udah nggak mau berusaha, wes ulangan, belajar ya sebisanya, seadanya lah ya, nilainya jelek. Tapi beda kan dengan yang digambarkan Sherly tadi, begitu kuat usahanya, bekerja keras sungguh-sungguh untuk mendapatkan nilai yang baik, dibantulah sama Bu Puan tadi untuk mendapatkan nilai yang baik. Oke, berkaitan dengan segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi di sini restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka itu bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti yang mereka itu ingin menjadi apa tujuan akhirnya. Ya, jadi di sini guru itu berperan sangat penting dalam restitusi ini. Kita berusaha untuk membantu si anak ini supaya dia itu memperbaiki. Tentu saja motivasinya harus dari dalam. Itulah kaitannya antara keyakinan kelas tadi dengan proses restitusi. Dalam melakukan restitusi, terdapat tahapan yang disebut dengan segitiga restitusi. Ini merupakan proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Gambarannya seperti ini Bapak Ibu, segitiga restitusi itu ada 3 tahap ya: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Langkahnya yang pertama, menstabilkan identitas, membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Sama seperti video tadi, si Sherly yang gagal dapat nilai yang baik. Kita buat di sini si anak yang gagal ini supaya dia itu masih punya pemikiran positif. Nanti dibantu untuk si anak ini punya motivasi agar menjadi lebih baik. Langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, membantu siswa mengenali kebutuhan dasar apa yang mereka butuhkan yang ini dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Kayak contohnya si dalam video tadi ya, si Sherly ternyata butuh pendampingan belajar kan Bapak Ibu. Kalau belajar sendiri itu nggak bisa, butuh pendampingan khusus. Itu. Langkah yang ketiga terakhir adalah tentang menanyakan keyakinan. Jadi anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ini gunanya Bapak Ibu membuat keyakinan di kelas. Kalau menemui permasalahan dengan murid, nanti keyakinan kelas ini akan berguna. Kita kembalikan lagi ke keyakinan kelas yang sudah disepakati dengan anak. Ya. Ini saya ada sedikit dokumentasi, mohon maaf bukan video, karena setelah saya cek tadi ternyata pecah-pecah gambarnya Bapak Ibu. Nyun ngapunten sangat, suaranya juga kurang jelas. Yang kasus pertama ini dalam 1 hari Bapak Ibu. Saya melakukan restitusi ini dalam 1 hari. Ternyata ada 1 hari itu saya menemukan 2 kasus pas waktu itu ya, kebetulan. Yang pertama yang atas kasus 1 ini si anaknya datangnya terlambat. Saya sudah masuk di kelas, tapi anaknya baru datang gitu. Supaya tidak mengganggu proses pembelajaran, saya tetap izinkan masuk si anaknya. Barulah pada saat jam istirahat saya coba untuk berdialog dengan si anak ini ya. Kenapa kok terlambat? Ternyata si anak ini
aktivitas, maksudnya ada kegiatan ya sampai malam, gitu ya, sehingga tidurnya larut malam dan bangunnya kesiangan. Gimana Bapak Ibu? Iya, ini serba salah ya, karena ternyata yang diikuti si anak ini adalah sholawatan. Jadi kalau saya melarang tidak mungkin ya. Tapi saya berpesan pada anak ini boleh mengikuti kegiatan seperti itu karena bagus juga. Tapi iya harus ingat waktu dan akhirnya si anak juga menyadari gitu. Karena itu tidak baik untuk dirinya. Bangunnya jadi terlambat dan ke sekolahnya juga jadi terlambat. Untuk yang kasus kedua ini dari yang sama Pak Ibu. Kalau yang ini awalnya saya agak jengkel, tapi ya saya kan masih sudah mendapatkan ilmunya, nggak jadi jengkel lah ya. Yang kasus 2 ini, anak ini nggak bawa buku pelajaran. Ya karena itu Pak, ya betul Pak. Jadi dia ini nggak bawa buku, tapi ya nyantai gitu ya, tenang-tenang aja. Kalau saya lanjut dengan marah-marah kan pasti akan mengganggu proses pembelajaran, betul gitu. Kasihan anak-anak yang lain yang sudah berusaha tertib gitu toh. Tapi ya sudah, akhirnya saya lanjutlah itu proses pembelajarannya. Tiba di istirahat, saya panggil juga nih si anaknya. Saya tanyakan, kenapa kok tidak bawa buku sesuai jadwal pembelajaran gitu. Ternyata jawabannya, saya belajar Bu, beneran, saya tuh belajar tadi malam, saya udah jadwal. Tapi ternyata bukunya itu ketelisut. Jadi pas naruh jadwal itu ada yang tercecer begitu. Pengakuannya seperti itu Bapak Ibu. Saya coba memaklumi, saya coba memahami dan saya kembalikan lagi kepada keyakinan kelas yang sudah dibuat. Dan akhirnya si anak memahami. Saya bertanya, kan kalau tidak bawa buku pelajaran kan tidak bisa mengikuti tahu pelajarannya dengan baik. Dia juga menyadari, merasakan di pembelajarannya jadi tidak maksimal juga karena nggak bawa buku. Gitu. Yang saya coba praktekkan kemarin Bapak Ibu. Tiba di kesimpulan Bapak Ibu, jadi dari sekian banyak pemahaman yang kita pelajari bersama ini tadi, kesimpulannya adalah jadi budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Tujuannya adalah membangun budaya positif di sekolah untuk menumbuhkan karakter murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Seorang guru, kita semua, saya dan panjenengan Bapak Ibu, berperan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat terwujud melalui kolaborasi panjenengan semua dan warga di sekolah. Tentunya ini hasilnya tidak instan ya Bapak Ibu, karena sebenarnya untuk mencapai budaya positif yang benar-benar sudah membudaya itu membutuhkan proses yang berkesinambungan, berkelanjutan. Jadi dampaknya nggak bisa dilihat sehari 2 hari, nggak bisa. Ini terus apabila dilakukan secara berkesinambungan terus-menerus itu tadi, insya Allah akan ada hasilnya yang sangat luar biasa, membawa perubahan, menciptakan karakter kepada anak tadi. Tujuannya seperti itu. Demikian tadi Bapak Ibu pemaparan dari saya, pemahaman bersama tentang budaya positif di sekolah. Dari sekian banyak ini tadi, mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan. Tidak ada Bapak Ibu? Saya sebenarnya mau tanya lagi tapi tadi sudah tersemat di sini nanti. Gara-gara buku tadi. Oh iya, terinspirasi dari buku luar biasa ya Pak. Jadi Pak Iwan sebenarnya punya pertanyaan, tapi setelah melihat video dari buku tadi ternyata itu sudah menjawab. Bukan namanya publik. Ya Pak ya, beda sekali. Iya. Iya. Terima kasih. Baik, tidak ada Bapak Ibu. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak Ibu sudah berpartisipasi dalam kegiatan diseminasi saya tentang materi budaya positif. Apabila ada tutur kata, perilaku dari saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak Bapak Ibu, dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih untuk Budiah yang sudah sangat bagus sekali ya memaparkan budaya positif pada kita semuanya. Ya, mana tadi banyak contoh-contoh video juga, ternyata asik melihat video, bahkan jadi keingat pengalaman pribadi kita masing-masing. Terutama yang tadi anak sering terlambat itu saya waktu SMA. Ya itu jadi keingat saya sama ibu saya itu. Pengalaman pribadi saya itu hampir setiap hari terlambat karena saya harus mengantar ibu saya ke pasar. Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kita awali juga dengan yel-yel estrogen. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, kita sebelumnya akan membaca doa dulu seperti biasanya akan dipimpin oleh ketua Parsel. Sama siapa? Dipimpin oleh ketua. Semuanya harap berdoa dengan khusyuk, ya. Siap, doa mulai. Berikutnya kita seperti biasa akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan Mbak Dila dipimpin ke depan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Teman-teman silakan berdiri. Di sana ada
kita hari ini akan membuat kesepakatan kelas, membuat keyakinan kelas, ya, seperti yang sudah dia pasang pada papan di depan. Nanti anak-anak akan menuliskan satu sikap. Anak-anak akan menuliskan satu sikap yang harus anak-anak patuhi selama belajar di kelas, ya. Silakan nanti anak-anak tuliskan pada satu lembar kertas satu sikap apa yang harus dipatuhi ketika belajar di kelas. Silakan bisa ditulis dari sini. Apakah sudah cukup? Sudah selesai? Anak-anak sudah menuliskan satu sikap yang harus dipatuhi sebagai keyakinan kelas kita, kelas 5. Nah, karena sudah selesai, sekarang silahkan double tick-nya dilepas, kemudian anak-anak tempelkan pada papan yang sudah Budia sediakan di depan ini. Nanti urut ya, menempelkannya dari baris yang paling atas, kemudian baris di bawahnya dan seterusnya. Supaya tidak bingung, kita awali dari baris yang pertama, dari barisnya Mas Fitra, nanti geser dan seterusnya. Silakan diawali dari Mas Fitra dan Mas Japa untuk menambahkan. Ini langsung nyambung di baris ya. Tambahkan di sini. Lanjut Mas Raffi, sampingnya sini. Ya, bagus. Oke. Lanjut Mas Aris dan juga Mas Aldi. Dua sekaligus untuk Mas Aldi. Silakan kembali ke dulu Mas Aris dan Mas Aldi. Berikutnya langsung ke depan, silakan. Dari sini dua. Terima kasih, bisa kembali ke tempat. Silakan berikutnya, Mbak Tika, Mbak Nasya, garis di bawahnya sini. Berikutnya Mbak Alea, Mbak Arisa. Oke, bagus sekali. Ke Mbak Mulan dan juga Mbak Sherly bisa ditempelkan seperti teman-temannya sebelah sini, bawahnya juga. Oke, disambung Mbak Rara dan Mbak Jila, silakan ke depan. Oke. Disambung Mas Raffi dan Mas Raffi.
buat terakhir jajannya begini aja nih, 1, 2, di tengah. Oke, satunya sebelah. Cukup. Baik, sudah ditenangkan semua dari satu keyakinan masing-masing yang sudah anak-anak tuliskan pada kertas. Sekarang dari hasil kumpulan keyakinan kelas ini akan dibacakan oleh Mas Java dan nanti akan Budia sampaikan pada anak-anak apakah keyakinan kelasnya ini disetujui atau tidak. Itu ya? Silakan Mas Java dibacakan keyakinan kelasnya. Dari sini dibacakan sampai yang kelas hadapnya nyampe begini Mas. Wajib mematuhi peraturan sekolah, mengerjakan tugas sesuai jadwalnya, tidak boleh berbicara saat jam pelajaran, memakai baju sesuai jadwalnya, tidak boleh mengejek teman, tidak boleh datang terlambat, tidak boleh makan di kelas, tidak boleh duduk di meja, harus membawa buku sesuai jadwal yang sudah ditentukan, tidak boleh membuli teman dengan sebutan yang tidak disukai, harus mematuhi nasihat bapak atau ibu guru, tidak boleh membuli teman, tidak boleh makan saat jam pelajaran di kelas, tidak boleh datang terlambat, wajib melaksanakan piket kelas, datang tepat waktu, membawa buku sesuai jadwal, memakai seragam sesuai jadwal hari, dilarang berbicara saat pelajaran, tidak boleh tidur saat pembelajaran, wajib mengikuti upacara bendera pada hari Senin, harus mendengarkan saat ibu guru menerangkan. Tepuk tangan untuk Mas Java. Terima kasih kepada Mas Java, ketua kelas yang sudah membacakan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Bagaimana? Apakah kita sepakati, kita setujui keyakinan kelas ini? Sepakat? Baik, karena sudah ada keyakinan kelas, mari kita bersama-sama melakukan atau melaksanakan apa yang sudah menjadi keyakinan kelas kita. Kelas 5. Supaya apa? Supaya kelas kita lebih tertib dan suasananya menjadi kondusif. Bagaimana nanti kalau ada yang tidak melaksanakan keyakinan kelas kita? Kita wajib untuk mengajak berbuat baik sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Baik, itu keyakinan kelas yang sudah kita buat. Oke. Kita semangat untuk melaksanakan ya.